Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan hakikat syukur yang sesungguhnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menegakkan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan, mengamalkan apa-apa yang Dia perintahkan, dan dengan meninggalkan segala yang diharamkannya, karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita selamat dari segala malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah agar bisa dengannya kita merealisasikan ketaatan kepada Allah. Karena kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali jika hal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mensyariatkan kepada kita untuk memurnikan ibadah kepada Allah,
Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk minta tolong kepada Allah. Sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Termasuk untuk menyempurnakan dan menegakkan ibadah kepada Allah, itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita realisasikan kecuali jika Allah memudahkannya. Maka oleh sebab itu hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan ya Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Hakim dan lainnya, ya, Nabi berkata kepada para sahabat, "Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Qal, "Qulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Nabi berkata, "Sukakah kalian, apakah kalian menyukai untuk bersungguh-sungguh di dalam doa?" Kata para sahabat, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu dan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu dan untuk melakukan yaitu sebaik-baik ibadah atau ibadah dengan jalan yang baik atau ibadah dengan benar." Nah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, dan untuk beribadah dengan benar, ternyata kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita. Ya, ilmu yang kita miliki sangat dibutuhkan, tapi bukan satu-satunya dan tidak menjamin. Ilmu yang kita miliki, ya, pengetahuan dan kecerdasan tidak menjamin kita akan mendapatkan taufik untuk bisa beramal saleh. Harta yang kita miliki tidak cukup untuk menjadi modal agar kita bisa menjadi seorang hamba yang benar, yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Bahkan termasuk kekuasaan yang kita miliki nggak bisa menjamin kita menegakkan Islam dengan baik. Kecuali jika semua itu adalah dengan pertolongan Allah. Maka termasuk ya kebutuhan terbesar kita sebagai seorang hamba adalah kebutuhan kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita selalu yaitu terpatri di dalam hati kita rasa butuh kepada pertolongan Allah, dan hanya Allah yang bisa menolong. Oleh sebab itu hendaknya kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah di dalam rangka meraih segala maslahat yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita, dan untuk bisa selamat dari segala mara bahaya yang akan mencelakakan kita. Dan ini kuncinya adalah tauhid. Kemudian salawat beriring salam. Selalu kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, penutup Nabi dan Rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha meneladani yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para salafun salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kunci utamanya
mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, terutama berkaitan dengan perkara yaitu akidah. Karena pondasi dari segala amalan tergantung kepada keimanan. Baik, berikutnya pembahasan kita secara rutin yaitu dengan membacakan kitab Syarah Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, karya yaitu Al-Imam Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah. Kita masih berada pada bait yang ke-11 yaitu beliau menyebutkan pada bait yang ke-11, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidu al mutamaddihu. Katakanlah, yaitu wahai setiap muslim yang ingin beragama dengan benar, katakanlah bahwasanya turun Al-Jabbar yaitu Rabbuna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi kulli lailatin, pada setiap malam, yaitu di setiap sepertiga, tersisa sepertiga malam terakhir. Bahwasanya Allah Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir pada setiap malamnya. Bila kaifin, tanpa kita ketahui kaifiatnya. Itu Allah yang maha mulia, yang maha esa, yang maha terpuji. Dan pembahasan kita pada siang ini adalah yaitu melanjutkan yang sebelumnya, yaitu dari makna Al-Jabbar. Wa qul yanzilu Al-Jabbaru fi kulli lailatin. Sekarang masuk tentang Al-Jabbar. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan wal jabbaru lahu ma'anin. Al-Jabbar memiliki beberapa makna. Al-Jabbar memiliki beberapa makna. Pertama, Al-Jabbaru bima'na alladhi yajburu ibadahul munkasirin. Makna Al-Jabbar yang pertama adalah bahwasanya Al-Jabbar salah satu nama dari nama-nama Allah yang pengertiannya adalah yang menolong, menyelamatkan hamba-hambanya yang lemah, hamba-hambanya yang menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan. Jadi Al-Jabbar salah satu maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha menolong hamba-hambanya yang lemah, hamba-hambanya yang kesulitan, hamba-hambanya yang kesusahan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu, di mana Allah memberitahu bahwa Allah akan menolong, Allah akan menyelamatkan, Allah akan meringankan orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Hal ini adalah merupakan perkara yang disyariatkan kepada kita untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dalam segala kesulitan, kesusahan, musibah-musibah yang menimpa kita, kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Maha mengetahui hal itu. Dan tidaklah Allah menetapkan, mentakdirkan sesuatu kepada hambanya yang beriman, kecuali
hal itu maslahat bagi mereka. Oleh sebab itu maka wajib bagi kita meyakini, ya, wajib bagi kita meyakini bahwa segala yang Allah tetapkan terhadap diri kita memiliki hikmah untuk kemaslahatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan orang-orang yang beriman. Ya, justru Allah adalah menjadikan segala sesuatu untuk mereka, imma untuk mengampuni dosa-dosa mereka atau untuk mengangkat derajat mereka. Maka semuanya dikatakan baik bagi orang-orang beriman. Ya, ajabun li amril mu'min kullu syai'in khairul lahu. Menakjubkan memang urusan perkara orang-orang beriman tersebut, segala sesuatu yang menimpanya itu baik bagi dia. Maka kewajiban dan urusan terpenting bagi kita adalah yaitu untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, dengan meninggalkan larangannya, dengan mengharapkan keridhaannya, dengan mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan, dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makna daripada Al-Jabbar, ya, wal jabbaru bimakna, Al-Jabbar dengan makna yang kedua adalah alladzi tajri ahkamuhu al-qadariyatu ala ibadihi duna ayyamtani'u minha. Fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyatu la radda laha wala muaqqiba. Yang kedua, Al-Jabbar maknanya adalah yang berjalan, yang berlaku hukum-hukumnya, ya, yang berlaku hukum-hukumnya, ya, secara qadariyah, ya, takdir, ketetapan-ketetapan Allah, yang berjalan segala kehendak dan ketetapan-ketetapan Allah terhadap hambanya tanpa ada yang bisa menolaknya, ya, tanpa ada yang bisa menolaknya, tanpa ada yang bisa mengingkarinya. Maka hukum-hukum Allah Jalla wa'ala yang bersifat yaitu qadariyah, yaitu takdir yang Allah tetapkan, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa melepaskan diri atau yang bisa menghindarinya. Ya. Jadi segala yang Allah tetapkan terhadap makhluknya ini, tak ada satupun makhluk yang bisa mengingkarinya, yang bisa mengelakkannya, tidak ada. Semua yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi terhadap seluruh makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita dalam kehidupan ini tidak ada kepentingan kita, kebutuhan kita untuk melanggar syariat Allah. Karena kan terkadang kita sebagai manusia, kenapa kita tinggalkan sebahagian kewajiban? Kenapa kita lakukan sebagian yang haram? Dikarenakan menurut pemikiran kita, ya, jika kita berpegang kepada syariat, ya, mungkin dalam beberapa perkara kita anggap akan mengurangi keberhasilan kita dalam kehidupan. Sehingga kita tinggalkan kewajiban, karena ada yang kita kejar, kita pikir kalau menjalankan syariat akan mengurangi apa yang kita targetkan. Seperti orang yang meninggalkan sholat gara-gara mengejar dunia, orang-orang yang mengambil riba karena ingin kesuksesan. Ya, kenapa dia langgar itu? Padahal dia tahu tak lain dan tak bukan karena menurut pemikiran dia, ya, tidak ada jalan untuk mencapai itu kecuali dengan melanggar syariat. Bisakah dia keluar dari takdir Allah? Tidak. Jadi pada hakikatnya
Kalau dia beriman dengan benar, dia tidak merasa butuh untuk melanggar syariat. Dan inilah yang perlu kita tanamkan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mentauhidkan Allah. Itu kebutuhan kita. Adapun kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal jabbaru min ma'anihi al-lughawiyyah al-aliyu al-ali al-murtafi. Wallahu jalla wa ala fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Surah Al-An'am ayat 18. Ya, wa huwal qahiru fawqa ibadihi yursilu alaikum hafazatan. Surah Al-An'am ayat 61. Al-Jabbar di antara maknanya secara bahasa adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Ya, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala ya di atas seluruh makhluknya. Makhluk Allah yang tertinggi adalah aras. Ya, wallahu fauqal aras. Ba'inun anhu. Ya, Allah di atas aras dan terpisah daripada makhluknya. Begitu. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Dia di atas hamba-hambanya dan dia maha hikmah, maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa di atas para hambanya dan dia mengirimkan kepada kalian hafazah. Dia mengirimkan kepada kalian hafazah, yaitu malaikat-malaikat penjaga. Dia Allah mengirimkan kepada kalian malaikat penjaga. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Shalih Fauzan melanjutkan syarah tentang bait ini. Wa qaulun nazim, yaitu yang mengumpulkan ataupun yang menulis ya manzumah ini itu Al-Imam ya Abdullah ya Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah. Beliau mengatakan yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Bahwasanya Al-Jabbar yaitu Allah turun pada setiap malam. Turun pada setiap malam. Kama jaa fil hadits. Sebagaimana yang terdapat keterangannya di dalam hadis. Ya. Hadis-hadis yang dikatakan pada bait sebelumnya ya hadis-hadis mutawatir. Ya, yang tidak tertolak kesahihannya. Maksudnya Allah turun pada setiap malam sebagaimana terdapat dalam hadis, ya. Min ghairi kaifin, ya, tanpa kita bicarakan atau tanpa kita ketahui kaifiatnya. La nadri an kaifiyatin nuzul. Kita tidak mengetahui kaifiat, tata cara, bentuk turunnya. Bagaimana turunnya? Ya Allah menyebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, tapi Allah tidak memberitahu bagaimana kaifiatnya. Rasulullah tidak memberitahu bagaimana kaifiatnya. Adakah kita yang mengetahui zatnya Allah? Tidak. Maka bagaimana kita bisa mengetahui kaifiat ya, perbuatan dari sesuatu yang zatnya tidak kita ketahui? Mungkin enggak? Ada sesuatu disebutkan dengan jelas, tapi zatnya kita tidak mengetahui. Bisakah kita mengetahui kaifiatnya, sifat-sifatnya?
Tidak bisa. Dikatakan dia turun, dikatakan dia punya tangan. Ya, kita tahu makna punya tangan. Kita tahu makna turun. Tapi Allah tidak menyebutkan kaifiatnya. Nabi tidak menyebutkan kaifiatnya. Dan kita tidak mengetahui zatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kaifiatnya? Ya. Kemudian sebahagian orang karena tidak mengetahui kaifiat daripada sifat-sifat Allah, ya, kemudian takut terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, dia mentakwil. Dia mentakwil bahwa yang dimaksud dengan turunnya Allah tersebut, yang turun itu adalah amruhu, perintahnya, urusannya. Ada yang mengatakan yang turun itu adalah malaikatnya, begitu. Kenapa? Karena kata dia kalau Allah itu yang turun, ya, berarti seolah-olah ini adalah kita, ya, mensifatkan Allah itu dengan zatnya ataupun serupa dengan pergerakan makhluk. Turun berarti kan berpindah, pindah dari atas ke bawah, ya. Jadi berarti ketika dia turun dia tinggalkan tempat yang di atas. Itu kan seperti makhluk. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan seperti itu sedangkan zatnya Allah kita tidak mengetahui, dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimana yang dibayangkan dia bukan yang demikian. Jadi kaifiatnya tidak bisa diketahui. Maknanya diketahui, begitu. Nah, kalau dipaksakan mentakwil, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok, katanya yang turun itu adalah perintahnya. Kemudian kan Allah mengatakan ketika dia turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dia mengatakan, adakah di antara hambaku, ya, yang meminta ampun kepada aku, maka aku ampuni dia. Yang meminta hajat-hajatnya kepadaku, maka aku penuhi. Yang mau bertaubat kepadaku, lantas ku terima taubatnya. Nah, kalaulah Allah di sini dikatakan yang turun adalah amrunya, perintahnya, urusannya, mungkinkah dia berkata demikian? Atau malaikat? Mungkinkah malaikat berkata, adakah di antara hambaku yang minta ampun, maka aku ampuni dosanya? Bisakah malaikat mengampuni dosa manusia? Tidak bisa. Maka jadinya, ya, inilah terjadi bertolak belakang dengan dalil yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis mutawatir. Ya. Jadi kita tidak mengetahui kaifiat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza la ya'lamuhu illallah. Karena perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Fala yalzamu minhu hadhil lawazimu allati awradaha al-mu'attilatu wal mumathilatu wal musyabbihatu. Ya, dan ini tidaklah melazimkan daripadanya kelaziman-kelaziman yang disebutkan oleh para mu'attilah. Itu kaum yang menolak tentang sifat-sifat Allah, ya, mu'attilah atau mumathilah, yang memisalkan Allah dengan makhluknya, atau musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Li'annana la nabahathu anil kaifiyati, karena kita tidak membahas tentang kaifiat. Kenapa kita enggak bahas tentang kaifiat? Kenapa kita enggak bahas tentang kaifiat? Karena tidak ada petunjuk ke arah itu. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan, yang kita tak punya alat untuk membahasnya. Akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, ya, tidak cukup untuk membahas kaifiat turunnya Allah. Kenapa? Karena memang kepada manusia ini Allah tidak menyebutkan tentang zatnya. Dan tidak ada yang tahu. Ya, maka kita tidak membahas tentang kaifiatnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan kita meyakini Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah maha kuasa atas, ya, segala sesuatu.
Wal khalqu la yuhituna bihi ilman. Sedangkan makhluk, ya, makhluk itu ya tidak mengetahuinya ya tentang Allah Subhanahu wa taala ya dengan ilmu, ya. Ya, tidak cukup bagi mereka ilmu untuk mengetahui hal itu. Jadi wal khalqu la yuhituna bihi ilman fala ya'lamu kaifiyata dzatihi wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahui kaifiyat zatnya. Ya, tidak ada yang mengetahui kaifiyat keadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak ada yang mengetahui zatnya. Wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi, dan tidak juga kaifiyat nama dan sifatnya kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan Allah tidak memberitahu kepada manusia, bahkan kepada nabi, kepada rasul, ya, Allah tidak memberitahu. Wa kadzalika yanzilul jabbaru asyiyata arafah fayubahi bi ibadihil malaikah wa yaqul unzuru ila ibadi atauni syu'than gubran min kulli fajjin amiqin ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kemudian ya, dan demikian juga Allah Al-Jabbar ya turun di Asyiyata Arafah, di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya, membanggakan hamba-hambanya, itu orang-orang yang beriman ini ketika di Arafah ya, di hadapan para malaikatnya. Dan Allah berkata, lihatlah oleh kalian, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian, yaitu kepada para hambaku yang datang kepadaku ya dengan keadaan lusuh, berdebu, datang dari berbagai penjuru yang jauh. Ya, dan aku mempersaksikan terhadap kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Ya. Nah, di sini kan dikatakan Allah Al-Jabbar turun ya pada Asya Arafah. Dan kemudian Allah mengatakan membanggakan para hambanya orang beriman ini di hadapan para malaikat dan mengatakan bahwa Allah sudah mengampuni mereka. Dan Allah sini membanggakan di depan siapa? Terhadap siapa? Terhadap malaikat. Nah, bagaimana mungkin kalau yang dikatakan turun itu adalah malaikat? Iya. Hadza aidan naw'un akhar minan nuzuli. Yanzilu Rabbuna asyiyata Arafata ila sama'id dunya kama annahu yanzilu kulla lailatin min layalis sanati hina yabqa thuluthul lail al-akhiri wa hadha min lutfihi bi ibadihi subhanahu wa rahmatihi bihim. Dan ini juga merupakan ya bentuk yang lain atau waktu yang lain turunnya Allah, ya, turunnya Allah, yaitu turunnya Rabb kita, ya, turunnya Rabb kita di ya Arafah ke langit dunia, turun ke langit dunia, ya, itu langit dunia artinya adalah langit lapisan pertama yang paling dekat dengan ya dunia, ya, langit pertama. Maka jangan dibayang-bayangkan
Oh berarti begini. Tidak. Allah menyebutkan seperti itu sudah. Ya. Ada yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, apakah berarti kosong tempatnya? Itu tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Zatnya Allah tidak diketahui. Kaifiyat ya turunnya tidak diketahui. Begitu. Ya, jadi kita mengimani sebagaimana yang yaitu datang keterangannya, dan begitulah para salaf dahulu di dalam mengimaninya. Makanya kan generasi yang sudah diakui dan direkomendasikan oleh Allah bahwa mereka adalah pengikut sunnah Nabi yang sudah Allah puji, itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka perlu bagaimana kita beriman, mencontoh bagaimana mereka beriman. Karena mereka sudah diakui. Adapun orang-orang belakangan lewat dari 3 qurun mufaddalah, kan tidak ada pengakuan dari Allah secara langsung kecuali orang yang ikut dengan mereka. Ya, jadi waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang yang ikut dengan mereka. Mereka ini siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang ikut akidahnya, amalnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, jihadnya, nyontoh mereka bi ihsan, dengan jalan yang benar. Makanya ya, satu keimanan yang wajib ditanamkan dalam diri kita, bahwa beragama ini tidak akan pernah sampai kepada keselamatan, kebenaran, kecuali kita memang beriktikad bahwa beragama harus mengikuti sebagaimana yang difahami oleh para salafun saleh. Patokannya adalah sahabat. Karena para tabi'in ngikutin sahabat. Tabi'ut tabi'in ngikutin tabi'in yang mengikuti sahabat. Dan para sahabat telah diakui dan karena telah disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dan Allah juga menyebutkan pujian terhadap mereka, ya, yaitu muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. Allah menyebutkan orang-orang yang ikut berbaiat tahta syajarah, baiatur ridwan. Siapa mereka? Para sahabat. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum Futuh Makkah, dan orang-orang yang beriman menginfakkan hartanya dan berperang sesudah Futuh Makkah. Pada semua mereka ada kebaikan. Dan orang-orang yang beriman dan menginfakkan hartanya serta berperang bersama Nabi sebelum Futuh Makkah lebih mulia kedudukannya. Tapi semua mereka dalam kebaikan. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi akidah mereka, beribadahnya mereka, amal mereka, dakwah mereka, akhlak mereka mendapat pujian. Meskipun selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Tapi kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sesudah menyebutkan Rasulullah, Allah tidak menyebutkan seorang pun yang dijadikan sebagai barometer daripada kebenaran. Tidak, kecuali Rasulullah. Kan? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kemudian Allah tidak menyebutkan seorang sahabat. Tidak. Ya, tapi ya, apa namanya, kesepakatan para sahabat adalah merupakan hujjah yang qat'iyah. Oleh sebab itu maka ya merupakan hal yang wajib diyakini bahwa beragama harus memang mengikuti manhaj salaf. Dan orang-orang yang berusaha untuk kembali mengikuti metode salaf dalam beragama, itulah orang yang disebut dengan salafi. Orang yang menisbatkan dirinya dalam agama mau mengikuti para salaf. Terus apa cacat mereka? Ya kalau orang perorangan, fala nuzakkihim,
Kita tidak anggap mereka suci, mungkin aja salahnya. Seperti kita banyak salahnya. Tapi metode beragama mengikuti salaf itu satu keharusan. Nah kalau itu yang ditentang, sama dengan menentang kebenaran. Begitu. Ya, ini harus kita camkan. Karena orang yang jatuh kepada kesalahan yang bukan dengan unsur kesengajaan, tapi mungkin karena belum sampainya keterangan sama dia, atau ada subhat yang menghalangi dia, bukan dengan sengaja dia menjauhi kebenaran, atau karena dia dipaksa, atau karena dia lupa, kan tidak ada dosa bagi mereka. Yang diancam oleh Allah adalah orang yang sengaja menolak kebenaran sesudah sampai keterangan dengan jelas. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka hidayah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, udah jelas bagi mereka hidayah, dalilnya sudah jelas, pahaman para sahabat jelas, praktek para sahabat, kenapa dia ganti, kenapa dia ikut yang lain yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para sahabat? Apa kepentingan dia? Kalau kepentingan dia mau mencari ridha Allah, mencari surganya Allah, ini para sahabat orang sukses. Ada orang yang mau mengganti dengan yang lain, mungkin dengan adat istiadat, ya, mungkin dengan kepentingan dunia untuk harta, kekuasaan dan macam-macam, sehingga sunnah ini ditinggalkan. Ingat, nuwallihi ma tawalla. Kenapa? Kemudian mereka ikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Para sahabat. Nggak mau dia ikut dengan para sahabat. Dia ikuti tokoh-tokoh belakangan. Jahmiyah, Rafidhah, ya umpamanya, ya Qadariyah, Mu'tazilah dan lain-lainnya, itu yang dikedepankan. Dia tinggalkan sunnahnya Rasulullah, dia tinggalkan sunnahnya para sahabat. Keterangan sudah sampai, dalil yang sahih dengan penjelasan dan bagaimana sahabat mengikutinya, itu sudah jelas. Mereka berani mengingkarnya, meninggalkannya. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kata para ulama, natrukuhu bima tawalla. Kami biarkan dia mau ke arah mana dia. Biarkan. Allah tidak jaga mereka, enggak jaga hatinya, enggak lindungi mereka, enggak berikan petunjuk, enggak berikan taufik kepada mereka kepada kebenaran. Dibiarkan. Nuwallihi ma tawalla. Itu ancaman di dunia. Hidup di dunia dibiarkan tanpa bimbingan Allah. Nah, kalau orang tidak dapat taufik dari Allah, ya, apa yang diharapkan darinya? Ketaatan dan ketakwaan tak mungkin diraih kecuali dengan taufik Allah. Ilmu tidak menjamin. Ya. Kecerdasan tidak menjamin. Banyak orang-orang yang cerdas, ya, tapi berada dalam kesesatan. Dari dahulu, bukan sekarang. Bukankah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh, pemuka-pemuka ahlul bid'ah itu orang cerdas? Sampai mereka bisa mengolah-ngolah, mengotak-ngatik agama, orang nggak tahu. Ketika mereka memutar baliknya, orang tertipu dengannya karena cerdasnya mereka. Maka ancaman dunia adalah nuwallihi ma tawalla. Ancaman di akhirat apa? Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Terus apa yang kita cari dalam hidup beragama ini? Kalau bukan ridhonya Allah, kalau bukan surganya Allah di akhirat kelak. Yeah. Ya. Jadi Allah turun di Arafah sebagaimana turunnya Allah pada setiap malam dari malam-malam sepanjang tahun ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan ini merupakan kelembutan Allah, kelemah lembutan Allah kepada hambanya. Kenapa? Sebetulnya ya perkara-perkara seperti ini Allah sebutkan kenapa?
Juga untuk mendorong para hamba ini untuk lebih merasa butuh kepada Allah. Ketika Allah katakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir di Arafah. Kemudian berkata Allah, mana hambaku yang minta ampun kepadaku, akan ku ampuni. Yang meminta hajat dan kebutuhannya kepadaku, akan ku penuhi. Yang mau bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya. Bahasa-bahasa seperti ini bisa ditangkap oleh para hambanya dan mengundang para hambanya untuk bisa bergantung kepada Allah. Ya. Qaulun nazim, perkataan ya penulis manzumah berikutnya rahimahullah taala itu jalla ya al-jabbar ya jalla. Jalla yakni ta'azama qadruhu wa sya'nuhu an nukayyifa au na'lama kaifiyata asma'ihi wa sifatihi wa minha an-nuzul. Jalla itu ta'azama qadruhu, yang maha agung ya yang maha agung kedudukannya, keadaannya ya, daripada untuk bisa kita ketahui ya kaifiatnya, daripada untuk bisa kita ketahui kaifiat daripada nama dan sifatnya. Jadi Allah itu maha agung, maha suci daripada untuk bisa kita capai dengan akal kita untuk mengetahui kaifiat nama dan sifatnya. Artinya apa? Enggak mungkin bagi akal kita untuk mencapainya. Ya. Dan itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diantaranya adalah berkaitan dengan nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Fanahnu nuthbitun nuzula wala nabhathu anil kaifiyati kasairis sifat. Oleh sebab itu maka kita menetapkan nuzul bagi Allah. Menetapkan artinya apa? Mengimani. Ya, kita mengimani ya nuzul bagi Allah dan tidak membahas, tidak membicarakan kaifiatnya. Dan itu tidak diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita fokus kepada apa yang Allah perintahkan, kepada apa yang Allah syariatkan. Unzuru ila ma umirtum ya, fattabi'uhu wa ma nuhikum fantahu. Maka lihatlah oleh kalian apa yang diperintahkan oleh kalian, lakukan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Begitu. Fan-nuzulu ma'lumun wa ammal kaifu fahuwa majhul. Turunnya Allah ya, tentang turunnya kita tahu, maklum, yang namanya turun kita tahu. Ya, wa ammal kaif fahuwa majhul, dan adapun kaifiatnya majhul. Ya, tidak diketahui. Kalau enggak diketahui bagaimana untuk diusahakan? Orang sudah ditetapkan tidak bakal bisa diketahui kaifiatnya. Maka kita tidak membicarakannya. Kama qala Malik rahimahullahu ta'ala fil istiwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah dalam masalah istiwa. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Ya, tentang istiwanya Allah ya, ala arsihi, di atas arasnya ya, maklumi, maknanya sudah dimaklumi ya, dan harus diimani. Wal kaif majhul, kaifiatnya tidak diketahui. Ya, kaifiatnya tidak diketahui. Imam Malik mengatakan kaifiatnya tidak diketahui. Ya, beliau tidak mengetahui hal itu. Ya, baik dari guru dan dari Rasulullah tidak menyebutkan. Maka kesimpulannya adalah majhul, tidak diketahui. Begitu. Ya, wa hadza fi sa'iris sifat. Dan ini berlaku pada semua sifat. Al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang sifat Allah seperti istiwa, hukumnya wajib. Wajib kalau ditinggalkan apa? Bagaimana? Berdosa. Wajib mengimani tentang istiwanya Allah. Dan wajib mengimani nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia. Wajib diimani. Ya, wasu'alu anha, kata Imam Malik, dan bertanya tentang kaifiatnya itu perkara bid'ah. Kalau menanyakannya aja bid'ah, apalagi mau menjawabnya. Apa mau dijawab? Begitu. Ya, artinya apa? Tidak dibicarakan, diimani. Allah istiwa di atas arah. Dan sebetulnya ini kan masalah akidah.
Masalah iman. Islam itu untuk semua kalangan. Orang cerdas, ya, orang yang awam, selama dia masih waras. Kecuali orang gila, nggak ada, dia nggak mukallaf, dia kan nggak ada taklif, nggak ada untuk mereka. Tapi orang-orang yang awam, yang akalnya berfungsi, Islam untuk agama mereka. Berarti soal akidah ini bisa mereka fahami. Kalau profesor aja nggak bisa memahami, macam mana agama seperti itu? Padahal dulu nggak, orang-orang Arab pegunungan, orang-orang penggembala aja ngerti. Dan mudah dipahami. Allah turun ke langit dunia, sudah. Allah istiwa di atas aras. Allah melihat, Allah mendengar. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti, tidak ada yang semisal dengannya. Sudah, semua orang bisa paham. Allah turun ke langit dunia, orang paham. Kaifiatnya, ya Rasul juga nggak bilang. Jadi agama Islam, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Begitu. Ya. Kemudian qauluhu al-wahidu. Ya, al-wahidu min asma'illah. Al-wahidu termasuk salah satu dari nama Allah Jalla wa ala. Fa huwa subhanahu al-wahidul ahadu alladzi la syarika lahu fi dzatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wala fi af'alihi wala fi ibadatihi jalla wa ala. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha suci dia dan dia Maha Esa, ya, tidak ada yang berserikat dengannya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah pada zatnya, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang berserikat dengan Allah dari makhluknya, apa saja dari makhluknya, itu tidak ada yang zatnya berserikat dengan zatnya Allah. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui zatnya Allah. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada juga yang berserikat dengan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Ya, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Wala fi af'alihi, dan tidak juga dengan perbuatannya. Manusia berbuat, ada fi'il, ada af'alnya. Allah ada af'alnya, tapi laisa kamitslihi syai'un. Maka tidak ada. Manusia, ya, ada kata makhluk, ada kata-kata turun. Allah ada kata-kata turun. Ya, tapi turunnya Allah tentu tidak seperti turunnya makhluk, begitu. Tidak seperti, ya, melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Karena zatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk. Wala fi ibadatihi jalla wa ala, dan tidak juga dalam, ya, ibadah itu ibadah kepada Allah, ya, tidak ada yang berserikat dalam masalah ibadah murniha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi. Begitu. Oleh sebab itu, karena dikatakan tidak ada suatu pun yang berhak untuk diibadahi, berarti setiap hamba harus tahu apa itu ibadah. Ya, apa itu ibadah? Kita dilarang beribadah kepada selain Allah, ya. Maka kita harus mengetahui apa ibadah. Ya. Berkaitan dengan ibadah, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu ibarat, ya, ibarat suatu nama yang meliputi, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, baik yang batin, qaulul qalb, al-i'tiqad, ya, maupun zahir, begitu. Ibadah. Jadi, siapa yang tahu? Siapakah yang mengetahui apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah?
Dan bagaimana jalan untuk mengetahui bahwa suatu perkara itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Satu perbuatan, satu perkataan yang kita tujukan untuk Allah, Allah suka hal itu. Allah cinta dengan hal itu. Siapa yang tahu? Apakah ini bisa berdasarkan pemikiran manusia atau berdasarkan wahyu dari Allah? Hah? Bagaimana kita bisa mengetahui ini dicintai oleh Allah, ini diridhoi oleh Allah? Apakah bisa dari hasil pemikiran kita, kita anggap oh ini pasti disukai oleh Allah? Ada jaminan? Makanya dikatakan al-aslu fil ibadati al-hazru fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Maksudnya asal daripada yang namanya ibadah itu terlarang. Artinya orang tidak boleh membuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, meyakini sesuatu dan menganggapnya ibadah. Asalnya ibadah terlarang. Kenapa? Dilarang. Karena kita tidak tahu apa yang Allah cintai. Apa yang Allah inginkan dari kita. Maka tidak ada yang disyariatkan suatu perkara sebagai ibadah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini konsep tentang ibadah. Makanya Allah mengatakan, ya, ibadah itu tunggu perintah, tunggu petunjuk. Makanya dikatakan tidak boleh berinovasi dalam urusan ibadah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah tuntut dari kita. Dan tidak diketahui, tidak ada jalan mengetahui apa yang Allah minta dari kita kecuali berdasarkan wahyu. Dan untuk itulah wahyu diturunkan. Dan untuk itu Rasul diutus oleh Allah. Ya, untuk menentukan apa yang Allah minta, apa yang Allah tuntut, apa yang Allah ridhoi dari perkara-perkara yang tergolong ke dalam ibadah kepada Allah. Karena ibadah enggak boleh kepada selain Allah. Ya, yang namanya ibadah-ibadah itu semuanya hanya untuk Allah. Kenapa? Karena ibadah untuk mencari ridhonya Allah. Karena yang menentukan segalanya adalah Allah. Segala kebutuhan kita datang dari Allah. Maka bagaimana mungkin, bagaimana layak kita beribadah kepada selain Allah? Apa yang didapat? Kalau kita beribadah umpamanya kepada jin, jin bisa menjanjikan apa untuk manusia? Apakah jin bisa merubah takdir Allah? Tidak bisa. Kita minta sama malaikat. Apakah malaikat bisa menentukan segala sesuatu? Tidak. Kehendak malaikat tidak berlaku kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Apalagi bergantung kepada arwah orang-orang yang sudah mati, yang dianggap bisa menolong kita. Begitu. Apalagi bergantung kepada benda-benda mati, yang dianggap orang bisa selamat kalau pakai ini, ya. Kalau buka kedai nasi, ditaruhkan pelaris-pelaris berbentuk benda-benda yang digantungkan, bakal laris jualannya. Itu tipu daya syaitan. Karena rezeki itu Allah yang menakar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup ya di bawah kolong langit ini kecuali Allah yang menjamin seluruh rezeki mereka. Kenapa orang untuk menambah dan melapangkan rezeki kemudian menggantungkan harapan kepada sesuatu selain Allah? Berharap kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tak bisa memberikan itu kecuali Allah, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Sedangkan kita dilarang berbuat syirik. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Makanya kunci keselamatan hidup dan kunci ketenangan, kunci kebahagiaan di dunia dan kunci kebahagiaan di akhirat tauhid. Oleh sebab itu maka setiap muslim wajib fardu ain mempelajari tauhid ya untuk ditegakkan dan mempelajari kesyirikan supaya kita bisa selamat daripadanya ya, bisa kita terhindar daripada kesyirikan biiznillah wa biaunillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Qauluhu al-mutamaddih. Ya, itu yang maha terpuji. Al-muttasifu bisifatil madhi wal kamal. Yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna. Allah bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji dan sifat kesempurnaan. Ya, maha sempurna. Allah bersifat dengan sifat yang maha sempurna pada seluruh sifat-sifatnya. Ya, tidak ada kekurangan padanya. Nah, para ikhwah sekalian, fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, maka prinsip daripada kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah dengan mengikuti ya kitabullah, sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafun salih, kunci pertama dan paling pentingnya itu ada pada akidah, ada pada keimanan, ada pada tauhid. Yang lain amal-amal akan dibangun berdasarkan itu. Ya, kita beribadah, kita bermuamalah, kita berdagang, berjualan, kita bekerja, ya, bertani dan segala macam, jadi penguasa, jadi rakyat, selamatnya itu kalau dijalankan dengan landasan tauhid. Dengan keyakinan yang benar, iman yang benar. Maka ya, mempelajari tauhid kewajiban semua lapisan kaum muslimin. Siapapun dia. Ya, orang awam, orang alim, para pemimpin, para rakyat, para pedagang, para pekerja, seluruhnya. Karena tidak akan selamat kecuali dengannya. Karena pondasi seluruh amal adalah tauhid. Ya, keimanannya, akidahnya yang menentukan. Sedangkan kita, balasan yang Allah sediakan untuk kita, innamat tujzauna bima kuntum ta'malun. Kalian itu hanya saja kalian akan dibalas oleh Allah bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian amalkan. Ya, jadi amal akan mempengaruhi, yaitu balasan, menentukan balasan kita. In kana khairan fa khairun. Kalau amal kita berada di atas kebenaran, maka balasannya adalah kebaikan. Wa in kana syarran fa syarrun. Ya, kalau ya amalnya buruk, bertentangan dengan agama, maka ya buruklah balasannya. Al jaza min jinsil amal. Jaza, balasan adalah sesuai dengan jenis amal. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jadi pentingnya bagi semua kita ya untuk mempelajari agama ini, ya terutama mempelajari masalah ya itu tauhid, ya, dan kembali kepada sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimanapun serangan, cercaan, tuduhan dan tudingan terhadap orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada pemahaman salaf, maka memang beragama butuh kesabaran. Ya, beragama butuh kesabaran. Memang sepanjang zaman Nabi sudah katakan sepeninggal beliau akan terjadi banyak perselisihan. Tapi yang selamat adalah yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau dengan mengikuti para salafun salih. Mereka orang-orang yang sudah dijamin dan sudah diakui berhasil. Nah, para ikhwah sekalian, semoga pembahasan ini ya bermanfaat bagi kita ya, dan agar amal-amal kita ya diterima di sisi Allah yang dilandasi dengan akidah yang benar. Kita berlindung kepada Allah daripada segala yaitu kekeliruan, kesalahfahaman, dan berlindung kepada Allah daripada kesesatan, dan semoga diberikan kepada kita ilmu yang benar dan berikan kepada kita taufik untuk beramal dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Mungkin ada pertanyaan? Satu atau dua? Jelas? Sudah yang kita sampaikan jelas?
Jelas insyaallah ya. Demikian ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.